Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen malam hari ini. Doa dan harapan saya, semoga damai dan sukacita yang melimpah dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan telah menolong dan memampukan setiap kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas semua berkat dan kebaikan yang telah Tuhan limpahkan. Hanya karena Engkau, Tuhan, kami mampu melewati segala sesuatu sepanjang hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan sabda akan firman-Mu. Mohon urapi setiap kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan taat di dalam melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita malam hari ini, kita ambil di dalam Kejadian 49 ayat yang 10. Berbunyi demikian. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang dipimpin oleh Tuhan, perkataannya akan dituntun. Bahkan orang tersebut akan dipakai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyampaikan hal-hal yang tersembunyi dan belum diketahui. Ketika pada masa akhir hidupnya Yakub, dan dia siap untuk mati tanpa ketakutan, hanya ada kepuasan dan ucapan syukur di dalam dirinya karena ia menyaksikan karya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Yakub juga telah mengalami keajaiban dengan mengetahui bahwa Yusuf, anaknya, masih hidup dan menjadi orang kedua di Mesir. Selama hidupnya, Yakub selalu mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan. Saat itulah, ketika dia mengetahui bahwa ajalnya sudah semakin dekat, dia memberikan berkat kepada anak-anaknya dan memberikan perkataan tentang kehidupan mereka di masa depan serta nasihat untuk hidup bagi Tuhan. Ada satu hal yang luar biasa di dalam perkataan Yakub yang mungkin terkesan biasa, tetapi sebenarnya adalah sebuah nubuatan. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan atas pimpinan Tuhan sendiri. Dari 12 anak laki-lakinya, nubuat itu secara khusus ditujukan kepada Yehuda. Dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10 ini tertulis, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nubuatan ini mungkin terlihat aneh dalam konteks waktu itu karena Yakub dan anak-anaknya berada di tanah asing, yaitu tanah Mesir. Namun saudaraku, ternyata seorang raja lahir dari keturunan Yehuda bernama Daud, dan tongkat kerajaan terus dipegang oleh keturunan Daud hingga berakhirnya masa kerajaan karena pembuangan. Namun saudaraku, itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian muncullah Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang secara silsilah lahir melalui keturunan Yehuda. Dialah yang sejatinya menjadi penggenapan dari nubuatan firman Tuhan yang telah disampaikan sejak awal, mulai dari Adam, melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, dan pemerintahannya tidak pernah berkesudahan. Dia mempunyai fokus utama dari seluruh sejarah kehidupan manusia, dari masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. Dialah Allah, firman yang datang sebagai manusia, dan memegang kuasa pemerintahan sebagai raja di atas segala raja untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menjadi pesan yang disampaikan kepada kita melalui ayat-ayat perenungan di dalam pasal 49 ini, khususnya yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Yakub? Pertama, kita tidak perlu takut menghadapi kematian jasmani, seperti yang dilakukan oleh Yakub yang menghadapinya dengan kesiapan tanpa satupun ketakutan. Terlebih lagi bagi kita yang sudah mengerti bahwa hidup kita adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Sebagaimana tertulis di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Yang kedua saudaraku, bersyukurlah atas berkat dan penyertaan Tuhan yang kita alami sepanjang hidup kita. Naikkanlah ucapan syukur senantiasa atas karunia Tuhan. Dan yang ketiga, sampaikanlah ucapan-ucapan berkat dan kata-kata profetik yang didasarkan kepada pimpinan Tuhan. Setiap orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, mulutnya akan dipakai oleh Tuhan sehingga kata-katanya memiliki kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan itu sungguh sangat baik dan senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan kita. Dia melimpahkan dan menuntun kita dengan caranya yang ajaib. Meskipun jalan kehidupan seringkali berliku-liku, selama kita berada di dalam pimpinan Tuhan, kita tidak perlu takut. Bahkan ketika kita berada dalam lembah bayang-bayang maut, kita akan tetap tenang karena penyertaan Tuhan yang menguatkan dan menghibur kita. Tuhan Yesus luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur atas pengertian yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami belajar dari apa yang dilakukan oleh Yakub, agar kami tidak takut menghadapi kematian jasmani. Kami tahu bahwa di balik itu semua, ada kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Hidup kami adalah untuk melayani-Mu, ya Bapa, dan kematian kami adalah keuntungan karena kami berjumpa dengan Engkau di dalam sukacita dan kedamaian yang kekal. Terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai dan menuntun setiap kami dengan cara yang ajaib. Ajarkanlah setiap kami untuk menjaga perkataan kami dan mengucapkan kata-kata berkat serta kata-kata yang membangun. Kata-kata profetik bagi orang-orang di sekitar kami. Kuasai dan pimpin kami, Roh Kudus, sehingga kehidupan kami selalu berjalan dalam perkenanan dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami di sepanjang malam ini, dalam waktu istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dan dalam pergumulan. Mohon jamah dan sembuhkan setiap mereka. Biarkan mujizat-Mu dinyatakan atas kehidupan mereka dan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan pemulihan demi pemulihan serta kemenangan demi kemenangan dinyatakan dan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Ampuni setiap kami atas dosa dan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala puji, hormat, dan syukur bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu, diberkati studi pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati segala aspek hidup-Mu. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, dan Roh Kudus akan membantu setiap kita untuk lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di dalam renungan program berikutnya. Haleluya.